Saya hanya sebentar, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, para penyuluh di seluruh Indonesia yang hadir. Yang pertama mungkin ada pertanyaan dari para penyuluh terkait dengan penilaian. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan penilaian. Kos bisa ini masuk 5.000 besar dari total yang kita nilai pelaporan itu bagi para penyuluh yang memang melaporkan, Pak. Jadi kalau ada pertanyaan, oh saya kok nggak masuk, kok yang dia masuk itu banyak sekali ke tempat kami, ya teman-teman sekalian. Jadi kami terbuka dan ini sangat objektif, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada 3 kriteria penilaian untuk yang semacam Indonesian Idol atau X Factor. Jadi kita akan selalu menilai tiap bulan itu 5.000 terbaik. Jadi 5.000 terbaik itu bisa naik turun kan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau yang sudah dapat motor kemarin 10, sekarang 10, itu tidak dimasukkan lagi ke penilaian. Jadi penilaiannya Bapak dan Ibu sekalian yang kemarin itu ada 3 kategori. Kalau biar teman-teman menjelaskan ya Bapak dan Ibu sekalian. 1 itu pelaporan LTT. Ya Bapak dan Ibu sekalian, pelaporan LTT itu bobotnya 60%. Nah 60% itu Bapak dan Ibu sekalian yang bobotnya 60% itu, 1 dari target luas lahan, yang kedua konsistensi pelaporan. Jadi kalau misalkan dia melaporkan langsung tiba-tiba 1.250, tapi besok nggak melaporkan selama 30 hari, itu hampir pasti tidak akan bisa masuk 5.000 besar atau apalagi 100 besar. Jadi yang pertama target luasan, yang kedua konsistensi. Artinya konsistensi itu bagian daripada biar kita biasa nanti tahun depan teman-teman yang akan tarik menjadi Kementerian Pertanian, kami ini biasa di absen. Saya tugas, silakan yang ada di Kalimantan Tengah pasti tahu saya, atau yang di Aceh, saya dalam 30 hari itu menghabiskan waktu lebih banyak di lapangan. Jadi lapornya pagi-pagi sudah lapor. Jadi kita perlu konsistensi. Kalau di Jakarta itu ada hijau, kuning, dan merah. Jadi teman-teman itu yang 60% dari target LTT dan konsistensi laporan. Kemudian yang kedua teman-teman, kok banyaknya yang dari luar Jawa yang berhasil masuk 10 besar misalkan. Karena ada tugas lain selain LTT, yaitu teman-teman yang mendampingi brigade pangan. Itu poinnya 25%. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman sekalian sudah dapat 60% nih, udah rajin, targetnya tinggi, udah nilainya 60. Plus kalau dia pendamping brigade pangan, itu ada tambahan 25%. Jadi nilainya 85. Kemudian yang terakhir itu adalah 15% konsistensi laporan yang teman-teman laporkan harga gabah. Ya, tiap hari kan Bapak dan Ibu sekalian sampai jam 12 melaporkan harga gabah, kemudian harga jagung kalau kemarin. Nah sekarang di bulan Juni, nanti Juli kan sudah ada tambahan harga pupuk. Nah tolong Bapak dan Ibu sekalian, tadi ada yang bertanya Pak, aplikasi-aplikasi itu tolong digabungkan. Insya Allah nanti akan kita gabungkan dalam satu aplikasi. Sekarang dalam saat pengembangan karena tugas-tugasnya banyak. Jadi teman-teman kalau LTT-nya tinggi, rajin, kemudian dia pendamping brigade pangan, kemudian rajin melaporkan harga, maka nilainya bisa 100 dan kemungkinan untuk mendapatkan motor akan lebih cepat. Dia masuk 10 besar. Kemudian yang terakhir, kenapa ada surat kami ke daerah, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, ke Kadis Provinsi, diteruskan ke Kabupaten, itu kami mau cross check. Itu hanya terkait misalkan, mohon maaf, gitu kan, kalau ada tindakan dia kerjanya bagus tapi indisipliner, misal ini. Tanpa sepengetahuan istrinya dia menikah lagi. Ah itu jadi catatan, itu enggak. Ini salah satu contoh ini. Atau apa gitu. Atau misalkan melarikan uang temennya misalkan. Ah itu jadi catatan, makanya kami ada memberi surat ke provinsi dan kabupaten untuk dasar pertimbangan. Walaupun dia itu rajin, pinter, nilainya 100, tapi kalau dia ketahuan misalkan korupsi, ngambil uang orang lain, indisipliner, itu kita akan
delete Bapak dan Ibu sekalian. Yang tahu kan bukan kami, yang tahu adalah dari Kadis atau tentu atasannya yang bersangkutan. Tapi kalau kami semua dilihat dari aplikasi. Kalau aplikasi nggak mungkin bohong Bapak dan Ibu sekalian. Itu. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian sampaikan kepada teman-temannya terkait dengan Inpres 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian yang untuk swasembada pangan kemudian akan ditarik ke pusat. Kita upayakan saat ini pada proses penyusunan peraturan presiden. Karena untuk Inpres saja tidak cukup untuk penarikan, sekarang prosesnya peraturan presiden, maka paling cepat kalau sudah selesai perpresnya maka sebetulnya SK-nya dari BKN akan dipercepat, kemudian TMT-nya kalau enggak tanggal 1 Januari itu tanggal 2 Februari. Karena kita tidak ingin ibu-ibu terlambat mendapatkan satu gaji, kemudian yang kedua tunjangan kinerjanya. Sekarang saya minta doa kepada Bapak dan Ibu sekalian para penyuluh. Bapak Menteri Pertanian sudah mengajukan tunjangan kinerja untuk kenaikan tunjangan kinerja Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir kalau tunjangan kerjanya sudah 100%, angkanya akan lebih tinggi daripada TPP yang saat ini berlaku yang ada di daerah. 80% saja sudah lebih tinggi sebagian besar ya. Kemudian hanya sebagian kecil sebetulnya kabupaten kota yang TPP-nya lebih tinggi dari Tukin. Sudah kita hitung itu hanya 0,67% dari total seluruh Indonesia yang menerima TPP lebih tinggi daripada tunjangan kinerja. Tapi karena ini Inpres Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau yang namanya Inpres ini mandatori. Kalau di dalam Islam ini wajib ain, bukan wajib kifayah. Kalau wajib kifayah itu kan misal ada yang meninggal kita datang, ada yang jenguk kita gugur. Kalau ini wajib ain, artinya kalau sholat ya harus kita sholat. Nggak ada pilihan yang lain. Nah, memang terkecuali silahkan itu diatur di internal, tapi hati-hati jangan sampai merugikan penyuluh yang bersangkutan. Karena kami lihat ada beberapa setelah kami datang dengan wali kota, bupati, setelah dijelaskan kok mohon maaf ini kok rugi amat dari penyuluh, kemudian pindah menjadi teknisi, pindah menjadi operator. Satu nggak punya karir, kemudian yang kedua pensiunnya umur 58 tahun. Tapi kalau penyuluh kemungkinan bisa menjadi penyuluh utama itu terbuka. Kemudian yang ketiga terkait dengan saat ini tidak boleh ada pemindahan antar kabupaten apalagi antar provinsi. Tapi kalau perpindahan antar kecamatan masih memungkinkan karena misalkan oh ini kecamatan ini penyuluhnya lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan B misalkan. Jadi saat ini Bapak dan Ibu sekalian masih pegawai daerah karena TMT-nya belum, SK-nya juga belum. Jadi tetap Bapak dan Ibu sekalian pegawai daerah dan tunduk kepada daerah. Termasuk begitu menjadi pegawai pusat, Bapak dan Ibu juga itu tidak boleh semena-mena saya ini pegawai Kementerian Pertanian, saya ini pegawai pusat, enggak. Bapak dan Ibu sekalian yang menjadi ekspektasi swasembada pangan itu adalah bupati wali kota yang setempat. Tujuannya bahwa yang namanya sawah, yang namanya kebun itu miliknya ada di daerah. Jadi nanti kita sedang menyusun kelembagaan, sabar saja nanti seperti dulu Bapak ada namanya badan koordinasi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bahwa Kadis kabupaten, Kadis provinsi itu masih punya hak. Nanti kita akan pertimbangkan bagaimana hubungan antara penyuluh kabupaten bersama dengan dinas yang setempat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sekali lagi tujuan utama adalah bersatu kita maju, bersama kita bisa. Jadi kita ingin bisa dan Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa keberhasilan swasembada pangan adalah jerih payah petani dan yang ada di garda terdepan itu adalah para penyuluh pertanian beserta Babinsa dan stakeholder terkait termasuk Dinas Pertanian Kabupaten, Provinsi dan Kementerian Pertanian dan tentu ada Kemenko Pangan, Bappenas dan sebagainya. Mungkin demikian Mbak dari kami. Jadi kalau ada
informasi yang bukan resmi dari kami, Bapak dan Ibu sekalian, misalkan lihat di TikTok, lihat di IG, lihat di Facebook, kalau bukan itu resmi dari Kementerian Pertanian, BPSDMP, jangan ya bolehlah didengarkan, boleh dilihat, tapi jangan percaya 100%. Kalau ada apa-apa, tanya sekarang silahkan yang pernah berhubungan dengan saya pasti menjawab WA, pasti menjawab telepon Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau ada kesulitan, silahkan bisa berhubungan. Kalau terkait dengan penyuluh ada Bu Dr. Lina, penyelenggaraan misalkan kayak Penas dan sebagainya Bu Rina, hubungan Gapoktan, penyuluh pupuk dan sebagainya ada Dr. Acep. Jadi teman-teman yang ada di pusat tidak boleh WA dari para penyuluh, WA dari para petani, keluhan dari para petani tidak kita jawab. Tapi kalau misalkan, loh kok jawabnya buat besok hari, Bapak dan Ibu sekalian, saya itu waktu dari Direktur Pembiayaan menjadi Kapus Penyuluhan, saya dilantik Pak hari itu. 3.000 lebih WA masuk kepada saya, loh dari mana para penyuluh ini dapat nomor saya gitu. Tapi ya memang seperti itu dan saya berusaha menjawab 3 hari itu. Hampir mungkin tidur 1 jam atau 2 jam hanya untuk membalas terima kasih doanya, mohon kerjasamanya dan sebagainya. Dan saya kira kalau yang ada hadir di sini, saya mohon maaf kalau tidak dijawab WA-nya. Tapi seingat saya tidak ada satupun WA yang tidak saya jawab untuk teman-teman sekalian. Saya nyampaikan seperti itu, mungkin demikian teman-teman sekalian. Saya kira ini merupakan kebahagiaan kita, silahkan saja. Ini ada hari ulang tahun petani, hari kerja pertanian ke-53. Silahkan, kalau perlu teman-teman yang baru datang ke sini, belum lihat gedung-gedung, tempat sholat, berapa ribu kapasitas sholat. Kemudian ada klinik, ada macam-macam yang ada di sini, ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, Bank BNI, kemudian macam-macam yang ada di sini. Silahkan, ini kesempatan Bapak dan Ibu sekalian yang akan menjadi pegawai Kementerian Pertanian di tahun 2026. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.